Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Firmansyah, NIM 2019 51252 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan final project yang ketiga untuk mata kuliah framework. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan fitur yang selanjutnya setelah sebelumnya kita membahas data mahasiswa, login, manajemen akun, data prodi, login, logout lah. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang project dan tambah project. Pertama-tama kita akan masuk ke database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya sendiri saya di sini tabelnya yaitu karya underscore MHS. Agar lebih simpel atau saya singkat dari karya mahasiswa. Dan untuk strukturnya di sini ada ID, judul, deskripsi, ID mahasiswa dan ID prodi. Untuk primary key-nya sendiri yaitu ID dan ID mahasiswa ini sebagai foreign key, ID prodi sebagai foreign key-nya juga. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke webnya ya. Pertama sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu akses login. Akses login itu merupakan dari awalan yang paling penting. Karena ketika kita tidak login, maka kita tidak bisa mengakses web ini. Maka akan stuck di akses tampilan login. Oke. Untuk projectnya sendiri nanti ada dua ya fiturnya. Di sini ada project mahasiswa untuk menampilkan daftar karya mahasiswa dan ada tambah project sendiri di sini. Untuk daftar karya mahasiswa sendiri ini nanti bisa melakukan aksi dari ubah detail dan hapus. Kita langsung saja membahas ke codingannya. Untuk codingannya sendiri di sini yang pertama yaitu controllers. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini untuk data projectnya menggunakan controllers, ada controllers, model, dan view. Yang pertama kita bahas yaitu controllers. Untuk controllersnya sendiri saya menamainya dengan C karya mahasiswa. Dan untuk isi controllersnya sendiri ada construct yang membutuhkan akses login dan ada beberapa tambahan mungkin hampir sama dengan yang data mahasiswa, data prodi, namun ada tambahannya sendiri. Di sini tambahannya yaitu menambahkan modelnya sendiri ada 3 ya. Model dari karya mahasiswa itu sendiri dan model yang kita ambil dari mahasiswa dan model dari prodi. Ini nantinya agar kita bisa menampilkan nilai yang ada pada data mahasiswa dan data prodi ke dalam data karya mahasiswa. Di sini untuk public function-nya ada index sama ya. Ada tambah sama yang nantinya akan menyimpan data ke dalam database karya mahasiswa, nama tabelnya karya underscore MHS dan ada tabel ubah untuk mengubah atau mengupdate data secara yang kita tahu untuk bahasa MySQL-nya yaitu update biasanya ada proses ubahnya nanti. Ada fungsi hapus dan fungsi detail. Oke. Selanjutnya yang kedua dari setelah controllers kita buat yaitu model. Untuk modelnya sendiri masih sama, ada M karya mahasiswa,
Mkarya siswa sendiri public functionnya masih sama-sama seperti sebelumnya, ada tambah, lihat ID. Yang membedakan di sini inner join-nya karena kita akan menggabungkan 3 tabel ya, maka di sini inner join-nya ada 3. Selanjutnya ada lihat. Dan untuk tampilan view-nya sendiri dapat kita lihat ada 3, ada detail, indeks, dan ubah. Untuk tampilan utamanya sesuai dengan HT aksesnya sendiri akan mengakses indeks atau sesuai dengan controllersnya akan menampilkan indeks. Untuk indeksnya di sini dapat kita lihat akan menampilkan daftar karya mahasiswa, yang dimana sendiri untuk daftar karya mahasiswanya sendiri akan menampilkan nomor, prodi, NIM, judul, dan aksi. Sini dapat dilihat untuk program PHP-nya untuk mendapatkan data dari karya mahasiswa yang kita pilih sesuai dengan tabel yang kita inginkan. Nilainya yaitu ada nomor, prodi, NIM, dan judul. Setelah untuk aksinya yaitu ada ubah, detail, dan hapus. Masih sama, di sini ada partial footer untuk menambahkan footer ya. Kita ke detail. Untuk detail ya sini karya mahasiswa gambar. Di sini akan menampilkan gambar yang kita upload pada mahasiswa. Karena kita sudah mengambil model mahasiswa, maka kita bisa memanggilnya atau mencantumkannya ke dalam karya mahasiswa ini, dimana untuk karya mahasiswa sendiri ada judul, nama, prodi, NIM, dan deskripsi. Selanjutnya untuk ubah, di sini untuk ubah kita bisa mengubah. Untuk mengubahnya sendiri yang bisa kita ubah yaitu cuma judul dan deskripsi, karena di sini prodi dummy-nya kita disable agar tidak bisa diubah, karena NIM-nya ini prodi dummy kita ambil dari data prodi dan data mahasiswa, sehingga kita tidak bisa merubah itu. Yang bisa merubahnya cuma dari data prodi dan data mahasiswa. Oke, yang selanjutnya yaitu tambah project. Untuk tambah project sendiri tampilannya kita ke view-nya terlebih dahulu ya. View-nya cuma ada indeks PHP, di mana indeks PHP ini akan membuat sebuah form tambah data, dan prodi di mana ini akan ada coding PHP untuk menampilkan data-data prodi yang sudah kita masukkan pada data prodi akan tampil pada teks ini, dan kita bisa memilihnya. Kita tidak menginputkan, kita bisa memilihnya sesuai dengan data yang ada. Sama seperti prodi, NIM juga akan menampilkan data NIM, beberapa NIM sesuai dengan NIM yang kita inginkan, yang kita cantumkan pada data mahasiswa. Kita tinggal memilihnya, tidak usah memasukkan nilainya, tidak usah mengetik. Yang mengetik di sini kita akan mengetik judul dan deskripsi. Oke, untuk project view-nya itu, dan untuk controllersnya project, karena jika kita tidak mendapatkan controllers maka tidak akan tampil. Oke. Untuk controllersnya sendiri di sini saya yaitu konstruk sama sebelum-sebelumnya, konstruk untuk akses login, karena jika kita tidak login maka kita tidak bisa mengakses halaman ini atau fitur ini. Untuk controllersnya sama seperti mahasiswa, hampir sama seperti kontrol mahasiswa.
yang ya sama sih sebenarnya. Di sini untuk project controller project sendiri tidak mempunyai model sendiri, karena di sini mengikuti dengan model karya mahasiswa, model mahasiswa, dan model prodi. Jadi untuk project ini atau tambah project tidak memiliki model sendiri, karena modelnya mengikuti dari model karya mahasiswa, mahasiswa, dan prodi. Ini aja kita coba di sini. Kita coba untuk ubah ya. Oke, di sini untuk ubah, lihat kita tidak bisa mengkliknya ini. Di sini kita bisa mengubah judul kita dan deskripsi kita serta kembali. Misal kita ubah mahasiswa kelas, kita tambahkan ya. Oke. Sama seperti sebelum-sebelumnya, ketika data ditambahkan dan data itu berhasil dimasukkan, maka akan keluar sebuah informasi. Data berhasil diubah berwarna hijau. Untuk detailnya, seperti yang saya sebutkan tadi, akan tampil sebuah gambar di mana gambar ini kita ambil dari data mahasiswa, di mana kita data mahasiswa sebelumnya kita memasukkan gambar, dan gambar itu bisa kita panggil pada proyek mahasiswa ini karena kita sudah mencantumkan model-model yang kita butuhkan. Sama di sini ada prodi karena kita sudah melakukan. Untuk tampilan detailnya ini, untuk kembali. Oke. Untuk hapusnya sendiri seperti ini, localhost. Apakah Anda yakin akan menghapus? Jika kita akan sebuah informasi atau sebuah kotak kecil untuk konfirmasi mau hapus atau tidak, kita klik OK. Nah, ketika data berhasil dihapus, maka akan sama seperti di sini dan akan terhapus dari daftar ini. Selanjutnya yaitu tambah project. Untuk tambah project sendiri, kita bisa memasukkan prodi, NIM, judul, dan deskripsi. Untuk prodinya kita memilih. Misal di sini data prodi ada informatika, ada sistem informasi atau SI. Kita bisa memilihnya sesuai dengan data prodi yang ada pada data prodi. Ketika data prodi cuma ada satu, jadi yang tampil cuma satu, yaitu informatika. Dan data mahasiswa, sini data mahasiswanya karena cuma satu, maka yang tampil ya cuma satu, NIM ini 252. Kita tambahkan judul juga. Oke, kita coba masukkan data ini ya. Kita klik tambah, oke. Ketika kita masukkan datanya, maka otomatis nanti akan ke halaman project mahasiswa. Mana di sini akan tampil daftar karya mahasiswa. Oke. Ini yang tadi kita masukkan. Oke, berhasil dijalankan dan sudah terkoneksi dengan database-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada final project yang ketiga ini. Dan apabila ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.